Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah psikologi Ibu Feni Sartana MPD, berdirinya saya di sini ingin menjelaskan mata kuliah psikologi yang berjudul Perkembangan Fisik Kognitif Sosial Emosional Masa Remaja sebagai tugas tambahan dari Ibu Feni Sartana. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, pembahasan mengenai perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional masa remaja. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya. Lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan sesuatu ide baru. Jadi masa remaja itu masa di mana munculnya usia dari masa kanak-kanakan menjadi masa remaja, masa yang menunjukkan kita berpikir lebih dalam, lebih ingin mengetahui hal-hal yang mana baik mana buruk. Kekuatan pemikiran remaja yang sedang berkembang membuka cakrawala kognitif. Pemikiran mereka semakin abstrak. Rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji secara sistematis pemecahan masalah dan idealis. Metode berpikir tentang ciri-ciri ideal diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia, serta cenderung menginterpretasikan dan memantau dunia sosial. Masa remaja awal adalah masa di mana usia berumur 11 sampai 14 tahun. Jadi masa remaja awal itu kita tumbuh dari umur 11 tahun sampai 14 tahun. Masa remaja awal, masa di mana akan mengenal itu baik, itu buruk. Masa remaja awal merupakan masa ketika seorang anak tumbuh ke tahap menjadi seorang yang dewasa yang tidak dapat ditetapkan secara pasti. Remaja mulai mempunyai kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya, yang berfungsi memproses informasi berkembang dengan cepat. Pada masa remaja ini juga terjadi terorganisasi lingkungan secara frontal lobe atau belahan otak bagian depan sampai pada belahan atau celah sentral. Pada masa remaja juga mengalami puncak emosionalitasnya dan perkembangan emosi tingkat tinggi. Perkembangan emosi remaja awal menunjukkan sifat sensitif. Emosinya bersifat negatif dan temperamental.
Remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, kematangan emosionalitasnya terhambat sehingga akan mengakibatkan tingkah laku negatif, misalnya agresif, lari dari kenyataan. Perkembangan emosi masa remaja. Karena berada pada masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, status masa remaja agak kabur, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Masa remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Jadi masa remaja itu masa dimana kita ditunjukkan, diperlihatkan bagaimana kita menghadapi emosional kita, menghadapi energi kita yang besar di situ. Remaja juga sering mengalami perasaan tidak aman, tidak tenang, dan khawatir kesepian. Itulah yang terjadi sekarang. Masa remaja ini sudah mulai mengenal hubungan yang disebut pacaran. Masa remaja, jangankan masa remaja, masa kanak-kanak dimulai dari anak SD pun sudah mengenal itu. Jadi pada umumnya emosi seseorang tampak jelas pada perubahan tingkah lakunya. Perkembangan emosi remaja juga demikian halnya. Kualitas dan fluktuasi gejala yang tampak dalam tingkah laku itu sangat tergantung pada tingkat fluktuasi emosi yang pada individu tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat beberapa tingkah laku emosional, misalnya agresif, rasa takut yang berlebihan, sikap adaptis, dan tingkah laku menyakiti diri seperti melukai diri sendiri dan memukul-mukul kepala sendiri. Itulah yang terjadi di sekarang ini, masa remaja dari dulu-dulu udah terjadi. Yang kedua, pengaruh perkembangan fisik dan kognitif masa remaja. Sejumlah faktor menurut Ali dan Ashari yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan jasmani. Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sangat cepat dan dari anggota tubuh. Pada taraf permulaan pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Keterseimbangan tubuh ini sering mempunyai akibat yang tak terduga pada perkembangan emosi remaja. Tidak setiap remaja dapat menerima perubahan kondisi tubuh seperti itu. Lebih-lebih jika perubahan tersebut menyangkut perubahan kulit yang menjadi kasar dan penuh jerawat. Nah, itu perubahan jasmani yang terjadi pada masa remaja. Dari awal kita akan tumbuh, namanya perubahan hormon-hormon dan perubahan jenis kulit yang menjadi kasar dan menjadi penuh jerawat. Yang kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak termasuk remaja sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh. Tetapi ada juga yang dengan penuh cinta kasih sayang. Perbedaan pola asuh orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi remaja. Cara memberikan hukuman, misalnya, kalau dulu anak dipukul karena nakal, pada masa remaja cara semacam itu justru dapat menimbulkan ketegangan yang lebih berat antara remaja dengan orang tua. Jadi pada remaja, pada interaksi dengan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap anaknya.
yang bersifat seperti anaknya itu anak yang manja, anak yang pengen mandiri, itu beda sekali itu. Perubahan yang ketiga, perubahan pola interaksi dengan teman sebaya. Remaja sering membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Interaksi antar anggota dalam suatu kelompok yang biasanya sangat intens serta memiliki konseptivitas dan solidaritas yang sangat tinggi. Pembentukan kelompok dalam bentuk yang seperti ini sebaiknya diusahakan terjadi pada masa remaja awal saja karena biasanya bertujuan positif, yaitu untuk memenuhi minat mereka bersama. Jadi perubahan pola masa remaja itu yang ketiga itu dengan teman sebaya. Jadi kita harus pandai memilih teman yang mana mengajak kebaikan, yang mana mengajak keburukan. Kita harus pilih teman yang mengajak kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk teman kita sendiri. Yang keempat, perubahan pandangan luar. Ada sejumlah pandangan dunia luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri remaja. Yang pertama, sikap dunia luar terhadap remaja sering tidak konsisten. Kadang-kadang mereka dianggap sudah dewasa. Yang kedua, dunia luar atau masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk remaja, laki-laki dan perempuan. Mereka mendapat predikat populer dan mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, apabila remaja putri mempunyai banyak teman laki-laki, sering dianggap tidak baik atau bahkan mendapat predikat yang kurang baik. Yang ketiga, seringkali kekosongan remaja dimanfaatkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan cara melibatkan remaja tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan yang merusak dirinya dan melanggar nilai-nilai moral. Ya, jadi penting itu memilih teman. Jadi penting itu berinteraksi dengan teman. Jadi penting itu teman baik dan buruk itu. Kita akan tahu mana sisi baik kita, mana sisi buruk kita, dan kita akan tahu mana sisi buruk dia dan mana sisi baik dia. Yang keempat, perubahan interaksi dengan sekolah. Pada masa anak-anak sebelum menginjak masa remaja, sekolah merupakan tempat pendidikan yang idealnya oleh mereka. Para guru-guru mereka tokoh yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Karena selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi para peserta didiknya. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak lebih percaya, lebih patuh, bahkan lebih takut kepada guru daripada kepada orang tuanya. Posisi guru semacam ini sangat strategis apabila digunakan untuk perkembangan emosi anak melalui penyampaian materi-materi yang positif dan konstruktif. Jadi kita juga harus pandai memilih sekolah yang mana itu dididik untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih beradab, lebih berakhlak, lebih berilmu. Sekolah itu mengajarkan kita tidak untuk pintar, tapi mengajarkan kita untuk lebih baik dari sebelumnya. Jadi pintar-pintarlah dalam memilih sekolah. Sekolah baik mana? Banyak sekarang sekolah yang mengedepankan hal-hal dunia, seperti sekolah hanya mengedepankan pentingnya berwawasan tinggi, tapi tidak untuk akhlaknya dan adabnya. Banyak sekolah yang terpengaruh dengan gadgetnya, seperti ada sekolah yang menerapkan kurikulum yang baru, yaitu ada games di dalam kurikulum supaya mereka itu punya bakat dalam games. Jadi itu saja pembahasan yang bisa saya jelaskan dari pemateri ini, dari judul ini. Jadi masa remaja itu masa dimana kita diajarkan untuk berpikir
dalam mengenal dunia luar maupun dalam. Kita harus berpikir untuk mana yang baik dan mana yang buruk, adapun mana yang bisa jadi panutan dan mana juga yang bukan. Jadi kesimpulannya mungkin akan saya jelaskan juga. Kesimpulannya tidak jauh dari perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan berbahasa. Seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis. Dalam pandangan Wagner, remaja secara aktif membangun dunia kognitifnya mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung. Masa remaja awal merupakan masa ketika seorang anak tumbuh ke tahap menjadi seorang yang dewasa yang tidak dapat ditentukan secara pasti. Masa remaja awal yaitu antara umur 12 sampai 15 tahun. Masa remaja mulai mempunyai kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya dikarenakan pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Remaja juga mengalami puncak emosionalitasnya dan perkembangan emosi tingkat tinggi. Perkembangan emosi remaja awal menunjukkan sifat sensitif, emosinya bersifat negatif dan temperamental. Mempengaruhi perkembangan emosi remaja ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, perubahan jasmani, tadi sudah saya jelaskan. Perubahan pola interaksi dengan orang tua sudah. Perubahan pola interaksi dengan teman sebaya. Perubahan pandangan luar, perubahan interaksi dengan sekolah. Jadi patut kita contohi pada masa remaja ini. Kita harus pintarlah dalam memilih, apalagi masa remaja akan ditumbuh ke masa dewasa, masa selanjutnya. Jadi masa remaja itu masa dimana kita harus lebih baik lagi dari masa kekanak-kanakan. Jadi masa remaja adalah masa di mana kita akan diajarkan untuk lebih berpikir lagi dari berpikir dewasa lagi. Oke, jadi itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini belum bisa saya hafal semaksimal mungkin. Mohon maaf pada ibu dosen psikologi jika ada salah, jika ada baik, jika ada benarnya mohon maaf. Jika salah itu dari saya, jika benar itu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum